Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Nandita Aprilia, NIM 252, akan menjelaskan tentang chapter 2 yang berisi etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Prinsip dasar etika profesi ada 5. Yang pertama, integritas, kedua, objektivitas, ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian, yang keempat, kerahasiaan, dan yang terakhir, perilaku profesional. Yang pertama adalah integritas. Integritas diatur di dalam AP 110 bagian 110 yang merupakan kewajiban agar semua anggota badan profesional akuntansi berterus terang dan jujur. Di dalam AP 110 bagian 110.2 menyatakan bahwa anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, pengembalian, atau informasi lain di mana anggota mempercayai informasi itu. Nah, yang dimaksud informasi itu adalah pernyataan material yang salah atau menyesatkan, informasi yang diberikan secara sembarangan, dan menghilangkan atau mengabulkan informasi yang perlu disertakan. Yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas diatur di dalam AP 110 bagian 120, yang dimana kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik berkepentingan atau pengaruh orang lain yang mengganggu proses keputusan mereka. Selanjutnya adalah kompetensi profesional, yang dimana kewajiban bahwa semua anggota badan profesional akuntansi menjaga pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dipersyaratkan. Kompetensi dipertahankan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja. Sedangkan kehati-hatian adalah kewajiban untuk menyelesaikan setiap tugas secara menyeluruh, mendokumentasikan semua pekerjaan, dan menyelesaikannya tepat waktu. Anggota juga harus bertindak dengan rajin, berhati-hati untuk menyelesaikan setiap tugas secara menyeluruh. Keempat adalah kerahasiaan. Ini diatur di dalam AP 110 bagian 140, yang dimana kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh sebagai hasil pekerjaan mereka kepada orang-orang di luar tempat kerja mereka. Penting untuk waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis atau anggota keluarga. Terakhir adalah perilaku profesional, yang dimana diatur dalam AP 110 bagian 150, yang merupakan kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi aturan dan regulasi, serta memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesinya. Proses yang disarankan untuk menyelesaikan konflik yaitu mengumpulkan fakta yang relevan, pertimbangan masalah etika, mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan masalah, menetapkan prosedur untuk menangani masalah tersebut, dan pertimbangkan tindakan alternatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemerdekaan, yang diatur di dalam AP 110 bagian 290, yang dimana kemampuan untuk bertindak dan terlihat bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Kemerdekaan terbagi menjadi dua, yaitu kemerdekaan pikiran, yang berarti kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Dan yang kedua adalah kemerdekaan dalam berpenampilan, yakni keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Nah, di dalam subbab kemerdekaan ini sendiri kita akan membahas dua hal. Yang pertama ancaman dan yang kedua pengamanan. Ancaman sendiri kita akan membahas 5 hal, yakni ancaman kepentingan pribadi, ancaman ulasan diri, ancaman advokasi, ancaman keakraban, dan ancaman intimidasi. Sedangkan di pengamanan kita akan membahas 3 hal, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan, perlindungan yang dibuat klien, dan perlindungan yang dibuat oleh firma akuntansi. Di dalam ancaman kemerdekaan ini, kita akan membahas 5 jenis ancaman. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, yakni ketika kantor akuntan atau stafnya memiliki kepentingan keuangan pada klien audit. Contoh kasusnya adalah seorang anggota tim audit yang memasuki negosiasi kerja dengan klien audit. Yang kedua adalah ancaman ulasan diri, yakni ketika tim jaminan perlu
membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri, perusahaan mereka. Contoh kasusnya adalah seorang anggota tim jaminan menjadi atau baru-baru ini menjadi direktur atau pejabat klien. Yang ketiga adalah ancaman advokasi, yakni ketika perusahaan atau stafnya bertindak atas nama klien jaminannya. Contohnya adalah perusahaan yang mempromosikan saham klien audit. Yang keempat adalah ancaman keakraban, yakni ketika ada hubungan dekat atau berkembang antara perusahaan jaminan dan klien. Contoh kasusnya adalah personel senior yang memiliki hubungan lama dengan klien jaminan. Yang kelima adalah ancaman intimidasi, yakni terjadi jika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur kliennya. Contohnya adalah perusahaan diancam dengan pemecatan dari keterlibatan klien. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengamanan kemerdekaan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan. Nah, perlindungan terhadap independensi mencakup pendidikan akuntan tentang ancaman terhadap independensi pembentukan kode etik. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang didedikasikan untuk memastikan bahwa tim jaminan memiliki akses ke semua dokumen. Dan yang terakhir adalah perlindungan yang dibuat oleh firma akuntansi, yang memiliki kebijakan per-review, di mana mitra audit meninjau file kerja mitra lain dan memberikan komentar dan umpan balik. Untuk subbab selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan auditor, yang dimana ada 4 hubungan. Yang pertama, auditor dan pemegang saham. Yang kedua, auditor dan dewan direksi. Yang ketiga, auditor dan komite audit. Dan yang terakhir, auditor dan auditor internal. Yang pertama adalah auditor sama pemegang saham. Nah, laporan audit ini ditujukan kepada pemegang saham, kadang-kadang disebut sebagai anggota perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Yang kedua adalah auditor dan dewan direksi, di mana direktur eksekutif juga merupakan bagian dari tim manajemen perusahaan. Mereka adalah karyawan tetap perusahaan. Nah, karyawan perusahaan yang juga memegang posisi dewan direksi. Contoh komite dewan lainnya adalah komite nominasi, komite remunerasi, dan komite resiko. Selanjutnya adalah auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Nah, komite audit bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil. Dan yang terakhir adalah auditor dan auditor internal, yang dimana peran audit internal dan auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, idealnya komite audit, yang dimana terbagi menjadi 4, yakni objektivitas. Nah, objektivitas sendiri mengacu pada bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Yang kedua, kompetensi teknik, yang dimana keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. Yang ketiga, kecermatan profesional, yakni kecermatan yang mengacu pada dokumentasi, perencanaan, dan pengawasan fungsi audit internal. Serta yang terakhir adalah komunikasi, yang dimana komunikasi antara auditor internal dan eksternal dicapai melalui penjadwalan rapat rutin. Di subbab selanjutnya, kita akan membahas tentang kewajiban hukum, yakni auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit. Di sini kita akan membahas 4 hal, yakni tanggung jawab hukum kepada klien, kelalaian kontributif, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, dan penghindaran litigasi. Untuk tanggung jawab hukum terhadap klien, yakni klien harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Salah satu contoh kasusnya adalah London and General Bank Ltd nomor 2 tahun 1895 2 CH673. Selanjutnya adalah kelalaian kontributif, yakni kasus ini menyoroti bahwa direktur perusahaan memainkan peran penting dalam memastikan laporan keuangan benar dan adil. Yang ketiga adalah tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang dimana menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban perhatian kepada pihak ketiga tidaklah mudah.
Salah satu contoh kasusnya adalah Candler tahun 1951-2 KB 164. Dan yang terakhir adalah penghindaran litigasi, yakni beberapa cara auditor menghindari litigasi yaitu dengan memperkerjakan staf yang kompeten, memastikan kepatuhan terhadap etika, dan lain-lain. Pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan yang pertama, reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Yang kedua adalah alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit atau keputusan penerimaan klien. Dan yang ketiga adalah sikap klien terhadap exposure dan manajemen risiko. Dan presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.